Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita hari Minggu ini dengan sukacita yang terus melimpah dari Tuhan, dengan anugerah yang tidak pernah habis dari Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan lebih dahulu. Mari sama-sama masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah habis bagi setiap kami Bapa. Sukacita-Mu mengalir terus bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memuji Engkau Tuhan hari ini. Mari Tuhan berkarya bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bersukacita. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Sebab Dia pokok anggur yang dahsyat dan di dalamnya kita bertumbuh. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Menyegarkan
bertumbuh dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, itu wow banget gitu ya. Gak habis-habis rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu bagi setiap kami gak dapat terucap dengan kata-kata, gak dapat terukur dengan apapun Tuhan. Thank you Jesus. Oh Lord, thank you Lord. Kami mau menyembah-Mu lagi Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, dimanapun Engkau berada, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ku mau memujimu, ku selalu amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Sekali katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Say, I sing praises to your name. Oh,
sukacita Tuhan bagi setiap kami. Tiada yang lain yang dapat kami berikan Tuhan, selain hati kami, selain hidup kami, seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Saya yakin walaupun selama pandemi ini kita banyak keterbatasan, tetapi Roh Kudus akan tetap bekerja. Kita akan belajar firman Tuhan pada ibadah kali ini. Seringkali kita dengar mengenai perumpamaan pokok anggur yang benar, dan banyak hamba-hamba Tuhan memberi highlight kepada Yohanes 15 ayat 8. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Banyak orang Kristen hari-hari ini pengen berbuah dalam kehidupannya, tetapi seringkali lupa kalau firman Tuhan dikatakan gini, aku pokok anggur yang benar, Yesus pokok anggur yang benar. Kita ini mesti nancep dulu di pokok anggur yang benar, baru kita bisa berbuah banyak. Kalau tidak nancep di pokok anggur yang benar, jangan harap, jangan mimpi kita bisa berbuah banyak. Nah, saya seringkali dengar dari orang-orang bagaimana ada jargon-jargon rohani yang mau berkata, finish strong. Saya ketawa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Soal finish strong. Lah iya, start aja enggak pernah, bagaimana mau finish Saudara? Nonton The Fast and the Furious gitu, wah lihat kebut-kebutan yang luar biasa. Banyak Bapak Ibu Saudara punya potensi yang luar biasa. Setiap Bapak Ibu Saudara punya potensi, tetapi ya lupa seperti film Fast and the Furious itu. Saudara itu seperti mobil sport yang luar biasa, tetapi mesin aja enggak pernah nyala. Banyak orang Kristen dengar jargonnya khotbah di mimbar berkata apa? Tahun ini tahun pelipat gandaan. Saya itu ketawa Bapak Ibu Saudara, satu saja tidak punya, bagaimana mau lipat ganda? Seperti itu. Oh, tahun percepatan. Nah, tahun percepatan ya sebagai anak IPA dulu pada saat SMA, saya tahu rumusnya percepatan. Percepatan itu V0 sampai Vmax. V itu kecepatan, V0. Nah, V1 saja tidak pernah mau Vmax, mau kecepatan penuh. Banyak orang Kristen mau hidupnya berbuah, tetapi pertanyaannya, sudah jadi Kristen belum? Itu loh, Kristen itu kita mesti ngerti sejarahnya ya. Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama. Tuhan Yesus bawa apa? Ya, pola pikir, gaya hidup, the way of life. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama. Makanya ketika orang-orang Kristen di tahun 30 sampai tahun 380. Kenapa tahun 30? Karena gini, tahun 30 itu apa yang terjadi? Tahun 30 itu Yesus mati, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus turun. Pada saat Roh Kudus turun, gereja itu lahir tahun 30, ya. Tahun 30 gereja Tuhan itu dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Makanya saya katakan ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, kita mesti ngerti soal kebenaran ini. Orang Kristen pertama-tama mereka itu ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. 4 hal yang terjadi kalau mereka ketahuan kalau mereka Kristen. Nah, mari kita uji kekristenan saudara. Apa saudara ini sekedar beragama? Makanya banyak orang beragama Kristen tetapi tidak bertuhankan Yesus. Banyak, sangat banyak saudara. Jangan-jangan salah satunya diantaranya adalah saudara. Mari kita belajar. Pada saat tahun 30 sampai tahun 380, orang Kristen itu adalah musuh negara, musuh kekaisaran Romawi, sehingga mereka layak ditangkap. Makanya ketika kita belajar Roma 10 ayat 9 dan 10, ini yang seringkali disitir berkata seperti ini, orang-orang gampang kok jadi Kristen. Kalau di agama-agama yang lain ada kalimat-kalimat, ada upacara-upacara. Di kekristenan tidak. Di kekristenan tidak. Di Roma 10 ayat 9 dikatakan apa? Dengan mulut mengaku dan hati percaya. Kita ini ngomong gini, gampang banget loh. Apa Pak Michael Sony untuk jadi Kristen? Mulut mengaku itu ditulis tahun berapa? Rasul Paulus itu mati dipenggal kepalanya tahun 67. Berarti kitab Roma ditulis sebelumnya. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang nggak? Ini luar biasa. Ini sebelumnya. Ya, orang Kristen saat itu kalau ketahuan ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Loh, itu ngaku. Padahal banyak di antara mereka, bahkan sebagian besar di antara mereka
belum ngaku, belum diinterogasi, mereka sudah ketangkap duluan. Bagaimana mereka tahu? Karena mereka gaya hidupnya seperti Yesus, cara berpikirnya kayak Yesus, cara memperlakukan orang seperti Yesus. Makanya mereka dikenali, ya, dikenali sebagai apa? Pengikut Yesus yang disebut Kristen. Beda dengan zaman sekarang. Mengerti ya? Pada saat itu belum ada salib, belum ada kalung salib malah ya. Terus kemudian belum ada gereja, maka belum ada juga sound system bagus atau undangan-undangan bagus. Mereka pada saat itu ibadahnya di mana? Di kuburan-kuburan yang bahkan mayatnya masih basah. Jadi resikonya besar dengan mulut mengaku. Kalau mulut mengaku, taruhannya apa? Nyawa. Beda kan sama zaman sekarang. Makanya kalau saudara lihat artis-artis tiba-tiba pindah agama, loh mereka pindah agama Kristen. Mereka pindah agama Kristen. Mereka tidak betul-betul bertuhankan Yesus. Mengerti ya? Dengan mulut mengaku, Roma 10 ayat 9, saudara baca. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Percaya yang dimaksud apa? Ya, di depan saya ini ada apa? Di tangan saya itu ada tisu warna putih. Di gereja saudara saya pernah juga ngomong, waktu tisu warna putih perlu bukti nggak? Bisa nggak buat skripsi? Bisa buat tesis, buat disertasi bahwa ini warna putih? Nggak perlu. Nggak perlu karena everybody knows ini putih. Tetapi kalau Pak Gembala, pemimpin kita, mendoakan orang untuk menikah, ya, moment of truth-nya dikatakan apa? Maukah engkau menerima dia sebagai suamimu? Bicara pada perempuan, ya, dalam suka, dalam duka, biasanya perempuan mulai nangis di situ. Dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit. Kalau saya yang berkati, saya selalu tambah dengan satu kalimat. Maukah kamu setia? Nah, kata setia itu tidak seperti warna putih yang tisu ini. Kata setia itu perlu bukti. Perlu berapa lama buktinya? Seumur hidup. Sampai apa kata janji nikah? Till the death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Bahasa Yunaninya sesuai dengan perjanjian baru ditulis pisteuo. Artinya apa? Ya, bukan sekedar percaya, tetapi apa? Memberikan hidup sungguh-sungguh kepada yang dia percaya sampai ya tidak ada lagi yang tersisa. Perhatikan, memberikan hidup sepenuh ya sampai tidak ada yang tersisa. Makanya kekristenan itu proses. Yohanes 1 ayat 12. Memang benar ditulis setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita bisa ngerti bahasa aslinya, itu ada proses. Dari anak-anak gampang. Maaf, ini ekstrim sekali terjemahannya. Dari anak haram, dari anak pungut menjadi apa? Pangeran Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan itu proses. Saudara bisa ngerti sampai di sini. Saudara bisa ngerti sampai di sini. Nah, proses itu bagaimana proses itu? Banyak orang Kristen menganggap kalau jadi Kristen itu berarti lancar ekonomi, pasti tidak kena penyakit, tidak kena masalah. Waduh, itu dari mana pengajaran seperti itu? Bahkan ada satu orang mengajarkan begini, wah kemiskinan itu kutuk. Nah 12 murid Yesus, waktu Yudas mati diganti dengan Matias. Benarnya Matias ini posisinya Yudas yang mati harusnya diganti oleh Rasul Paulus. 12 murid Yesus semuanya miskin. Tuhan Yesus gak pernah janjikan kekayaan di bumi, kemudahan hidup di bumi. Tidak pernah. Tuhan Yesus menjanjikan apa? Kitab Wahyu mengatakan apa? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru turun. Loh, itu yang dijanjikan. Makanya selama kita hidup di dunia yang waktunya limited, yang waktunya terbatas ini adalah tempat untuk apa? Adalah waktu untuk apa? Untuk persiapan kita untuk memasuki dunia baru. Ayo katakan amin. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Dalam pengertian aslinya, dalam bahasa aslinya dikatakan bukan Allah turut bekerja, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Makin sulit sekolahnya, makin sulit masuknya. Makin sulit sekolahnya, makin sulit ujiannya. Makin berkualitas sekolahnya, makin mahal. Kita ada di kekristenan. Mari kita belajar benar-benar firman Tuhan. Ya, kita ini punya kualitas tinggi. Kita ketika diselamatkan betul, Tuhan yang bayar. Tetapi ketika kita mengalami keserupaan dengan Tuhan, kita yang bayar. Saya analogikan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diterima di Cambridge, di Oxford, atau di Harvard, ya itu biaya sekolahnya mahal, dormitorinya mahal, ongkos hidupnya mahal. Makanya sebuah anugerah kalau apa? Orang tua saudara bisa membiayai saudara, ya lengkap uang masuk, uang sumbangan, uang gedung, uang kuliah, bahkan uang wisuda, ya. Dan kemudian uang dorm, uang asrama, uang kehidupan. Itu anugerah kalau saudara bisa masuk ke sana. Tetapi untuk lulus, ya, untuk lulus bukan papa yang ngerjain, bukan mama yang ngerjain, saudara yang ngerjain. Hidup saudara dibuat berkualitas dengan Tuhan. Dengan apa? Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Ada lagunya, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Nah, Tuhan tidak ingin membunuh kita, menghancurkan kita. Dengan apa? Dengan pencobaan. Tapi pencobaan yang Tuhan izinkan membuat saudara naik kelas, membuat saudara punya kualitas. Ayatnya di mana? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup itu bukan bios. Ini loh bios. Ini bios. Daging ini bios. Tetapi Tuhan Yesus ngomong apa? Bukan bios. Ya, aku datang. Yesus datang supaya kita punya apa? Punya zoe. Ada yang kekal. Tubuh kita tidak kekal. Tapi jiwa kita, roh jiwa kita itu kekal. Itu yang diberesin Tuhan supaya berkelimpahan. Jangan dihubungkan dengan duit. Saat itu Tuhan tidak bicara, konteksnya tidak bicara duit. Tetapi kata kelimpahan itu perisos. Artinya apa? Berkualitas tinggi. Jadi kalau pada saat Tuhan izinkan permasalahan terjadi, ya itu sama seperti anak-anak saudara ulangan, ujian. Kenapa? Setiap kali ujian yang ada, itu saudara naik tingkat. Tiap kali ujian naik tingkat. Pada satu ketika saudara bisa skripsi, pada satu ketika saudara bisa tesis, satu ketika saudara bisa disertasi, baru bisa wisuda. Makanya kalau Tuhan izinkan sesuatu pasti ada yang Tuhan koreksi. Para pemarah, para orang-orang yang temperamen tinggi, Tuhan didik. Dengan Tuhan izinkan peristiwa yang terjadi untuk mengkoreksi itu. Hasilnya surga akan penuh dengan orang-orang yang tulus. Makanya kita akan dihakimi menurut apa? Bukan menurut iman. Loh kok? Bukan menurut iman. Coba saudara baca Wahyu 20 ayat 12-13. Tidak ada dihakimi menurut iman. Dihakimi menurut perbuatan. Pak Michael Sony, kenapa saya harus dihakimi menurut perbuatan? Kenapa enggak iman? Karena perbuatan saudara adalah refleksi yang sempurna. Refleksi yang sempurna dari iman. Ayo kita belajar lebih dalam. Makanya luar biasa loh. Luar biasa. Eskalasinya kalau saudara jadi Kristen itu tinggi banget. Ya, gereja Tuhan. Gereja itu bukan gedung. Makanya sekarang ini di era pandemi seperti ini ada istilah namanya liquid church. Liquid church, lihat. Gereja yang mengambil bentuk bisa di mana saja. Saudara bisa duduk di rumah, di mobil, semuanya bisa dengar firman Tuhan. Makanya tanya sekarang, gereja itu apa? Gereja itu, kalau kita ngomong gereja pasti pikiran kita gedung. Padahal kalau kita belajar di Alkitab, gereja itu jemaat. Ya, ek itu keluar, ya, dari kata eklesia. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil, ya. Jadi kalau eklesia atau jemaat atau gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terang. Itu saudara. Makanya dipanggil dari gelap menuju terang.
Makanya kalau selama bertahun-tahun jadi Kristen, hidup saudara tidak berubah, pertanyakan itu. Pertanyakan itu. Karaktermu nggak berubah, hidupmu nggak berubah, cara memperlakukan orang nggak berubah, cara memperlakukan istri nggak berubah, cara memperlakukan suami nggak berubah. Ya, Cina tetap Cina, bohong tetap bohong, pesta pora kemabukan tetap saja. Saudara nggak pernah betul-betul hijrah, istilahnya nih. Makanya soal dipanggil keluar, kita bisa lihat sebagai penutup, dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Dan terang ini adalah apa? Keserupaan dengan Yesus. Perisos itu yaitu apa? Berkualitas tinggi. Ya, contoh lihat. Makanya ketika dipanggil keluar atau hijrah itu adalah apa? Abraham dipanggil keluar. Dari mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim waktu itu kota metropolitan, saudara. Di tempat di lembah Sumeria. Itu luar biasa. Tetapi ketika Abraham dipanggil, dia tinggalkan gaya hidup lama. Dia tinggalkan cara hidup lama. Dia tinggalkan semua apa? Semua pola pikir yang lama. Abraham ketika sampai ke tanah Kanaan namanya Abraham. Sarai sampai tanah Kanaan namanya Sarah. Dipanggil nggak gampang. Saudara lihat berapa kali dia membohongi orang. 2 kali dia bohongin orang. Dia anggap Sarah itu adalah apa? Adiknya sendiri. Ada banyak hal. Tetapi ketika dia dalam perjalanan dari gelap menuju ke terang, Abraham jadi bapa orang beriman. Contoh yang kedua adalah Israel. Israel dipanggil keluar dari mana? Dari Mesir. Ya, perlu 40 tahun kalau bahasa Jawanya dioncei, saudara. Dikupas, saudara. Dari apa? Dari budaya Mesir, pola pikir Mesir, penyembahan Mesir. Waduh, kenajisan Mesir, pesta pora Mesir. Walaupun mereka budak, mereka nangkep itu semuanya. Termasuk ilah-ilahnya Mesir. Bayangin, habis ditolong dengan 10 tulah. Ketika berhadapan dengan laut Teberau, mereka bisa kok ngomel di hadapan Tuhan. Bisa. Makanya proses untuk itu, untuk keluar, ya, keluar dari Mesir itu hanya 10 tulah, saudara. Tetapi untuk sampai ke Kanaan perlu 40 tahun. Makanya orang Kristen nganggep kalau ikut Tuhan itu kayak pegadaian, saudara. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah, saudara, lucu sekali kalau untuk bidang ini, untuk pikiran ini. Makanya terus kita ngomong gereja Tuhan jemaat, kita dipanggil keluar. Makanya yuk kita hidup berkualitas tinggi. Makanya kita dipanggil dari gelap menuju ke terang. Makanya di surga itu adalah orang-orang yang sudah lulus. Makanya Tuhan menuntut kita untuk tumbuh sesuai dengan umur rohani. Saudara mungkin bisa tumbuh sesuai dengan umur jasmani, tapi Tuhan minta supaya saudara tumbuh sesuai dengan umur rohani. Hari ini pada saat pandemi, ketika saya sampaikan firman Tuhan, kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mari kita bersyukur. Ya, semua yang terjadi yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin membentuk kita. Jadi apa? Mempelainya yang berkualitas. Jadi pangeran-pangeran Allah. Jadi putri-putri kerajaan Allah. Kita tumbuh. Sampai hari kita dipanggil Tuhan. Kita bisa bicara dengan malaikat yang jemput kita. Aku sudah selesai. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Cek hidup bertahun-tahun jadi Kristen. Apakah hidup berubah? Hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan saudara, ayo berjuang. Ketika ada satu orang muda bertanya, kalau begitu tidak ada yang bisa diselamatkan, Tuhan Yesus bicara, berjuanglah. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah menyampaikan isi hati Bapa di surga lewat hamba-Mu ini. Tinggal kami merespon. Kami percaya bahwa setiap firman yang kami terima
itu akan jadi dasar untuk kami berubah. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau hijrah Tuhan dari gelap menuju ke terang, sehingga hidup kami itu menyenangkan Tuhan. Kami menghargai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama. Betapa ku mencintai segala yang terjadi Tuhan, segala yang telah terjadi. Aku tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
Tuhan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan jemaat, kita telah menyaksikan ibadah yang sungguh luar biasa. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menginspirasi hidup kita. Doa kami semua agar ibadah, agar firman Tuhan, agar pujian penyembahan dapat membangun kita di tengah-tengah masa sulit ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Diingatkan kembali bagi jemaat, bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan mingguan atau perpuluhan, saudara dapat melakukan bank transfer atau juga melalui QR code yang tertera sepanjang ibadah, termasuk untuk rekening yang saudara bisa pergunakan. Jangan lupa minggu depan hari Rabu kita akan ada recharge, kita akan sama-sama nyembah Tuhan, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di hari Rabu, recharge our faith. Kita juga ada ibadah autentik, juga ada KOI, Komsel, dan juga ada UK Unlimited Kids bagi adik-adik kita yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan tutup ibadah pada minggu ini. Kita akan berdoa dan sekaligus saya akan lanjutkan dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami dapat diajarkan untuk kami menjadi anak Tuhan yang berbuah yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan, berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai, Engkau akan melindungi. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang membutuhkan bantuan untuk kehidupan mereka Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada untuk kami semua. Berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan, agar setiap apa yang kami beri muncul dari keinginan, muncul dari rasa, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah perkuliahanmu dan studimu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Happy Sunday.